Di sini ada 4 Windows. Ya, Windows pertama terkait filenya, Windows kedua terkait dengan input formalnya, Windows ketiga terkait dengan scoringnya, dan Windows 4 terkait dengan outputnya. Jadi pada file ini kita punya data matrix file yang artinya itu nanti hasil jawaban siswa kita isi di sini dalam bentuk txt. Dan yang kedua, ini ada control file terkait dengan kunci jawaban soal pertanyaan tersebut. Dan yang ketiga, ini ada output file. Lah, output file ini ya, interpretasi outputnya nanti berupa dua jenis, yaitu pertama dalam bentuk Excel dan yang kedua dalam bentuk Word. Langsung saja kita persiapan menganalisis butir soalnya. Nah, ini adalah data yang telah saya buat tadi. Misalkan dalam sebuah ujian memiliki 30 butir soal, ya, memiliki 30 butir soal kunci jawaban, dan ada 25 siswa. Ya, ini ada 25 siswa. Nah, jawaban siswa ini yang nanti akan kita masukkan pada data matrix file. Sedangkan ya, kunci jawabannya nanti ini akan kita masukkan pada ini, control file. Langkah pertama ya, kita blok ini jawaban siswa tersebut sebanyak 20 siswa. Kita copy ya, kita paste di sini, lalu formatnya kita ganti. Formatnya kita ganti seperti ini agar supaya ya enak dipandang. Lalu kita save as. Save as ya, kasih nama ini nggak apa-apa, data nilai siswa, tapi formatnya kita ubah menjadi txt. Save. Oke. Yes. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini formatnya. Kita buka. Lah, ini kan ada spasinya. Ini ada spasinya. Jika nanti dimasukkan di data matrix file ini tidak boleh ada spasinya, maka kita ubah cara menghilangkannya spasi, yaitu dengan cara ini spasinya di copy lalu di replace, ini dipaste di sini lalu replace oleh, nanti akan jadi dapat semua ini ya. Ya, setelah ini lalu kita save. Nah, ini sebagai pembeda aja, ini kasih satu, data nilai siswa 1. Kita save saja. Oke. Baik, terus yang kedua kita buat control file atau kunci jawabannya. Ya, kunci jawabannya kita ambil dari sini. Bentar. Bentar. Kunci jawabannya kita ambil dari sini. Kita copy kunci jawabannya, lalu taruh di sini di paste tapi yang transpose. Oke. Baik. Untuk urutannya ini ada yang pertama identitas item, yang kedua kunci jawaban, yang ketiga jumlah opsi. Karena ya, kita tadi jumlah opsinya ada A, B, C, D, E, berarti jumlah opsinya masih 5. Lalu untuk yang
keempat itu berisi kode. Karena tadi data yang saya buat adalah satu ujian mata pelajaran, maka kodenya 1. Lalu kemudian ini Y atau yes. Langsung berikutnya ini kasih M atau multiple choice. Baik. Ini kita tarik saja ke bawah seperti ini. Ya, begitu pula dengan kodenya ini ditarik juga. Seperti ini. Ini untuk Y dan M kita juga tarik karena ini datanya kita analisis semua. Begitu soalnya kita analisis semua. Ini save as, lalu tapi ini diberi tulisan kontrol. Kita simpan dengan tulisan kontrol. Oke. Yes. Langsung saja kita masukkan kepada aplikasi software item 4.3-nya. Oke, ini data matrix file. Ini kita ambil dari data nilai siswa yang telah kita ubah formatnya jadi txt. Begitu pula untuk kontrolnya kita masukkan kontrol ini yang telah kita ubah menjadi txt. Oke, untuk outputnya yang pertama kita beri saja tugas item 4.3. Untuk yang ini sebagai pembeda saja kita kasih nama item 4.3. Nah, seperti ini jadinya. Lalu berikutnya input formatnya, ya, ada number of examine ID kolomnya. Nah, ini ada berapa kolomnya? Kita cari tahu di sini. Kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti ada 5. Yang kedua, examine ID begin and column. Ini dimulai dari kolom berapa? Ini dimulai dari kolom 1. Berarti diisi 1, sudah benar. Lalu berikutnya item response begin in column lah. Ini dimulai dari kolom berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dimulai dari 6. Lalu berikutnya ini kita tab, lalu scoringnya ini total scoring ini, nah ini juga, lalu outputnya ini yang terakhir. Dan langkah terakhirnya ketika kita sudah semua file, input format, scoring, dan yang terakhir outputnya, caranya kita klik bagian run. Ya, ketika kita sudah mengklik ini akan muncul garis biru. Ketika garis biru akan full atau sudah full, nanti outputnya atau interpretasinya akan keluar di folder dimana kita menaruh data atau menaruh file yang tadi, yang butir soal yang belum dianalisis. Ya, yang terakhir kita klik saja tulisan run-nya. Nah, setelah kita klik run dan muncul warna biru secara penuh, akan otomatis dalam folder ini, folder dimana kita tadi menaruh data nilai siswa yang dianalisis, akan keluar interpretasi outputnya. Ini interpretasi outputnya ada 3 dan ada 2 jenis, yaitu yang pertama jenisnya
Excel, dan yang kedua jenisnya berbentuk Word. Nah, kita buka interpretasi yang berbentuk Word saja. Tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan hasil interpretasi output dari file yang kita analisis tadi, putar soal yang kita analisis tadi, yang berbentuk Word. Nah, ini ada tulisannya item 3 karena tadi kita beri nama item 3. Nah, ini juga ada keterangan pembuatannya. Karena saya ini membuatnya pada tanggal 11 bulan 7 2020, ini tertera tanggal 11 bulan 7 2020. Lanjut saja kita amati. Lah, ini spesifikasinya ada tertera ya. Ini datanya, filenya di local disk F, tugas item 4.3. Karena memang kita tadi nyimpannya di folder tugas item 4.3. Langsung saja. Berikutnya tabel 1 spesifikasi. Ini ada number of examine ya 25, skor item 30, multiple choice item 30 ya. Number of examine 25 karena tadi siswanya berjumlah 25. Dan ini 30 karena tadi butir soalnya berjumlah 30. Ini terus selanjutnya number of domainnya ini 1 karena tadi saya buatnya dengan contoh ujian dengan mata pelajaran hanya 1 saja. Nah, kita lanjut saja. Pada tabel 2 ini ada skor itemnya 30, lalu mean atau rata-ratanya, lalu ada standar deviasinya, ini ada skor minimal, ini ada skor maksimal, dan ini min P atau tingkat kesulitannya, ini min RP bis atau daya bedanya. Langsung saja kita lihat interpretasi outputnya per soal, karena ini per soal ada ya. Sebentar. Baik. Nah, untuk butir soal nomor 1, jawabannya adalah D ya. Butir soal nomor 1 jawabannya D. Ini D, ini skor ya, dianalisis, dan number optionnya 5 karena pilihan gandanya itu ada 5, A, B, C, D, E ada 5. Lalu ini ada item statistiknya, ada option statistiknya, seperti itu. Kita lanjut saja pada nomor 2 ya. Butir soal nomor 2 jawabannya adalah D, scores, karena ya dianalisis, number optionnya ada 5, A, B, C, D, E ya. Ini ada item statistiknya, ada option statistiknya. Coba kita lihat nomor 3. Ini butir soal nomor 3 ya, jawabannya B ya, dianalisis, number optionnya 5, A, B, C, D, E. Ini
item statistiknya, ini option statistiknya. Dan begitu pula nomor-nomor berikutnya sampai